Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang harga pokok produksi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Olivia Saputri dengan NPM 0221221075. Nama saya Azara Raisy dengan NPM 0221221074. Nama saya Delala Fadilah Razak dengan NPM 0221222082. Nama saya Noni Carmila dengan NPM 0221220089. Nama saya Tiffany Afiza dengan NPM 0221222093. Nama saya Nola Marisa Aufa dengan NPM 0221222102. Nama saya Rika Sofakumala dengan NPM 0221221004. Nama saya Manika Fairu Zahra dengan NPM 0221221005. Baik, selanjutnya akan masuk ke pemateri pertama, yaitu Azahra mengenai latar belakang. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kondisi perkuliahan yang padat seringkali membuat mahasiswa tidak sempat untuk makan siang. Hal inilah yang mendasari kami untuk menjual makanan ringan. Selain padatnya waktu mahasiswa, harga yang murah juga seringkali melatar belakangi mahasiswa lebih suka untuk mengkonsumsi makanan ringan. Makanan ringan yang kami produksi ini ialah Cimol Sultan Frozen. Alasan kami memilih Cimol Sultan karena cimol akhir-akhir ini mudah disukai oleh masyarakat. Jajanan yang terbuat dari tepung tapioka dan terigu ini nikmat saat dimakan panas maupun dingin. Cimol ini memiliki cita rasa gurih karena di dalamnya terdapat keju mozzarella yang apabila digoreng akan meleleh. Selain itu, dengan harga yang sangat terjangkau, kami juga berkeyakinan bahwa makanan ini akan akrab di lidah semua kalangan. Keadaan Cimol Sultan yang beku ini juga memudahkan para pembeli untuk mengkonsumsi kapanpun yang mereka mau. Selanjutnya yaitu proses produksi Cimol Sultan. Yang pertama, haluskan bawang putih, kemudian masukkan ke dalam air matang lalu dimasak. Yang kedua, masukkan tepung tapioka dan tepung terigu ke dalam wadah besar yang sudah disediakan, kemudian beri penyedap rasa cukupnya, lalu masukkan air panas yang tadi telah dimasak ke dalam campuran tepung tapioka dan tepung terigu tadi. Yang ketiga, aduk adonan hingga airnya tercampur rata, kemudian diamkan selama kurang lebih 5 menit hingga adonan yang sudah diberi air panas tadi tidak terlalu panas. Kemudian jika tangan masih lengket dengan adonan tadi, beri kembali tepung terigu hingga tangan tidak lengket dengan adonan. Yang selanjutnya, bentuk adonan tersebut menjadi bulat dan masukkan keju mozzarella di dalamnya. Langkah terakhir yaitu rapihkan cimol ke dalam plastik dan siap untuk dijual. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi Cimol Sultan dengan modal 4 juta rupiah yang akan diproduksi menjadi 100 pack cimol dan persediaan bahan baku awal sebesar 4 juta rupiah. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi cimol tersebut meliputi yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung ini meliputi tepung tapioka, tepung terigu, keju mozzarella, bawang putih, penyedap rasa, dan bawang cabai, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk biaya bahan baku langsung ini sebesar Rp184.000. Yang kedua ada biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku tidak langsung ini meliputi plastik, nilon atau plastik vakum, kompor, panci, pisau, blender, kulkas mini, sendok, baskom, isi ulang gas, biaya internet, biaya listrik dan air, sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan untuk biaya bahan baku tidak langsung ini sebesar Rp1.786.000. Selanjutnya, estimasi biaya tenaga kerja berdasarkan data per minggunya. Jadi per minggunya itu di hari pertama, di sini sengaja di jam estimasi kerjanya 3 jam dengan tarif upah 15.000 dan total estimasinya 45.000. Di hari kedua sampai hari ketujuh kita naikkan jam kerjanya jadi 4 jam dengan tarif upah sama seperti hari pertama 15.000 dengan total 60.000.
Total estimasi biaya tenaga kerja per minggunya itu sebesar 405.000. Selanjutnya, estimasi biaya tenaga kerja berdasarkan data per bulannya. Pekan dalam bulan ada 4 minggu, jadi ditotalkan 405 per minggunya, jadi dapatlah total biaya aktual tenaga kerja per bulan Cimo Sultan sebesar Rp1.620.000. Selanjutnya, estimasi BOP. Estimasi jumlah unit produksi 100 pack. BOP-nya ada bahan langsung 1.680 itu hasil dari 100 unit dikali 16.800. 16.800 itu dari rata-rata per unit. Biaya internetnya 50.000, biaya listrik dan air 100.000. Jumlah biaya anggaran overhead pabrik 1.830.000. Terus tarif BOP dibebankan, yaitu ada unit produksi. Tarif overhead pabrik per unit, rumusnya anggaran overhead pabrik dibagi taksiran unit produksi. 1.830.000 dibagi 100, jadi hasilnya 18.300 per unit. Setelah itu ada aktual. Aktual itu yang sebenarnya terjadi. Setelah melakukan proses produksi, ternyata cimol yang selesai diproduksi berjumlah 100 pack, dan yang terjual pun sebanyak 100 pack. BOP-nya bahan langsung 1.680.000, biaya internetnya 50.000, biaya listrik dan airnya 100.000. Jadi jumlah biaya anggaran overhead pabrik 1.830.000. Selanjutnya adalah laporan harga pokok produksi dan penjualan. Yang pertama ada persediaan bahan awal sebesar 4 juta, pembelian bahan sebesar 184.000, ongkos kirim sebesar 50.000, di total menjadi 234.000, total kembali dengan persediaan bahan awal sebesar 4 juta, jadi 4.234.000, dikurang dengan bahan penolong sebesar 1.636.000, hasilnya dikurang ditambah sama bahan baku langsung 2.598.000, ditambah juga dengan tenaga kerja langsung sebesar 1.620.000, totalnya jadi 4.218.000. Selanjutnya ada BOP. Yang pertama ada bahan penolong 1.636.000. Yang kedua ada biaya listrik dan air 100.000. Yang ketiga ada biaya internet 50.000. Total BOP-nya 1.786.000. Dijumlah dengan total biaya yang di atas menjadi 6.004.000 rupiah, itu biaya produksi atau harga pokok produksinya. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi, yaitu penjualannya sebesar Rp6.304.200, harga pokok penjualannya Rp6.004.000. Kemudian diperoleh laba kotor sebesar Rp300.200. Lalu ada biaya penjualan dengan ongkos kirim Rp50.000 dan biaya administrasi 0. Sehingga jika dikurangi diperoleh laba operasi sebesar Rp250.200. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.